Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Eh, Pertama-tama perkenalkan nama saya Syahid Ahmad Tihu, NIM 181 10 10 45. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil garapan saya tentang tugas 3-4 mata kuliah konservasi air tanah. Nah, di sini kami ditujukan untuk melakukan presentasi tentang metode-metode apa saja ya, salah satunya yang dapat digunakan untuk perhitungan atau perencanaan konservasi air tanah ya. Untuk itu yang metode yang saya pakai yaitu metode neraca. Nah, dari metode neraca ini referensi yang saya pakai yaitu dari paper atau jurnal studi water balance air tanah di Kecamatan Kejayaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, yang digarap atau yang disusun oleh Rizky Bonita dan Mas Agung Mardianto. Nah, di sini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan atau saya paparkan, yaitu pertama metode penelitian, yang kedua hasil penelitian, yang ketiga kesimpulan, dan yang keempat daftar pustaka. Nah, metode yang pertama ialah metode penelitian. Nah, metode penelitian di sini yang saya pakai ada dua, yaitu aspek teknis yang membahas atau pembahasan dilakukan untuk menghitung neraca air tanah menggunakan metode Thornwaiter dan meter serta metode folio. Dan yang kedua yaitu aspek lingkungan, yang itu meliputi upaya konservasi air tanah pada wilayah penelitian. Nah, yang kedua yaitu hasil penelitian. Nah, ini ada hasil penelitian yang itu bagian pertama yaitu potensi air tanah di Kecamatan Kejayaan, Kabupaten Pasuruan. Nah, penilaian potensi air tanah di wilayah Cat Kabupaten Pasuruan ditentukan oleh kondisi geologi, morfologi, dan kondisi hidrogeologi setempat. Nah, akuifer yang dikaji pada Kecamatan Kejayaan ini merupakan kelompok akuifer bebas dikarenakan terdapat penyebaran yang luas. Nah, hal ini telah dipastikan setelah dilakukan pencocokan dengan peta hidrogeologi di mana tipe akuifer yang terdapat pada Kecamatan Kejayaan ialah akuifer terbuka yang produktif. Yang kedua yaitu water balance atau keseimbangan air. Ialah suatu analisa yang menggambarkan pemanfaatan sumber daya air suatu daerah tinjauan yang didasarkan pada perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan air. Nah, pembukaan lahan untuk pembangunan infrastruktur dan pemukiman yang tidak terkendali secara tidak langsung berdampak terhadap timbulnya masalah banjir dan berkurangnya daerah resapan. Nah, itu makanya untuk itu tuh untuk mengetahui keseimbangan air di kabupaten ini diperlukan perhitungan. Nah, itu perhitungannya itu yang berhubungan dengan pemanfaatan kebutuhan air tanah oleh industri yang memiliki izin SIPA. Nah, SIPA itu surat izin pengambilan penggunaan air bawah tanah secara domestik. Nah, ini faktor-faktor ini ialah yang dalam perhitungan dan analisis neraca air yang dimaksudlah ketersediaan air dari aliran air tanah dan kebutuhan air dari tiap daerah layanan. Nah, dari aspek-aspek tersebut ada persamaan atau rumus yang kita gunakan yaitu yang pertama, yaitu persamaan yang digunakan untuk menghitung neraca air ialah sebagai berikut. Q ketersediaan dikurangi Q kebutuhan sama dengan delta S. Nah, keterangannya di sini yaitu Q ketersediaan itu merupakan debit ketersediaan air tanah, sedangkan Q kebutuhan yaitu debit kebutuhan air tanah. Nah, ada juga perhitungan potensi air tanah dengan pendekatan empiris dengan persamaan dari folio, yaitu R sama dengan P dikurangi ET dan dikali AI dikali dalam kurung 1 kurang Rho tutup kurung. Nah, ada keterangannya itu berupa R sama ialah volume air yang meresap ke dalam tanah, P ialah curah hujan, ET sama dengan evapotranspirasi, dan
I ialah luas lahan, dan Kro ialah koefisien limpasan permukaan. Nah, pada perhitungan neraca air ini mempunyai batas lingkup, yaitu hanya pada akuisir bebas. Nah, ini ada pada gambar satu ini menggambarkan bahwa perhitungan yang masuk atau recharge ialah infiltrasi yang berasal dari air hujan serta air irigasi, sedangkan apabila sedang musim kemarau, infiltrasi yang masuk hanya berasal dari air irigasi. Nah, terus kemudian perhitungan yang keluar atau yang didapatkan dari evapotranspirasi ini diambil oleh industri yang memiliki izin sifat tadi. Nah, dan asumsi pengambilan air tanah oleh masyarakat Kecamatan Kejayan yang memang belum dilayani oleh PDAM Kabupaten Pasuruan dipertegas dengan adanya data primer, yaitu berupa kuesioner bagi masyarakat Kejayan. Jadi untuk perhitungan-perhitungan ini sudah harus memiliki izin sifat. Nah, dari rumus-rumus yang tadi yang sudah saya tunjukkan, ada beberapa hasil tabel perhitungan dari rumus-rumus ataupun data-data rata-rata curah hujan pada tiap bulan. Nah, ini ada contohnya, bisa teman-teman lihat. Ini ada data-datanya sebagai berikut. Nah, ini tabel 1 ini menunjukkan bahwa terjadi musim kemarau pada saat bulan Juni hingga Oktober. Nah, sedangkan untuk perhitungan rata-rata suhu didapatkan sejak tahun 2011 hingga 2013, sehingga didapatkan nilai rata-rata suhu sebesar 21,81 derajat Celcius. Itu hanya untuk perhitungan itu. Nah, yang kedua yang ini ada perhitungan Kro gabungan. Nah, Kro tadi itu ialah koefisien limpasan permukaan. Nah, dari perhitungan ini muncullah tabel di bawah ini yang merupakan hasil dari penggabungan Kro tadi. Nah, perhitungan debit penggunaan air tanah yang digunakan oleh industri serta domestik dilakukan perhitungan total pemakaian air tanah pada wilayah penelitian. Nah, untuk perhitungan industri itu sendiri, dia tuh biasanya didapatkan dengan data SIPA. Nah, sejak tahun 2008 sampai 2014, maka akan didapatkan nilai penggunaan air tanah oleh industri hingga tahun 2023. Nah, ini contohnya. Tabel 3 itu sampai tahun 2023. Nah, selanjutnya ada dengan menggunakan metode Thornwright dan Master diperhitungkan suhu indeks panas dalam sehingga mampu menentukan nilai evapotranspirasi tadi potensial atau mm per bulan. Mm ini milimeter per bulan. Dan ada yang itu ada perhitungan volley akan mendapatkan nilai integrasi meter per bulan. Nah, dari beberapa itu ada contoh perhitungannya pada tahun 2014 ialah sebagai berikut. Nah, ini ada tabel 4 hasil perhitungan delta S pada tahun 2014. Contohnya ini. Nah, sehingga dari hasil perhitungan ini ada beberapa grafik delta S. Nah, yang terjadi pada tahun 2012 ini dapat diidentifikasi periode di mana terjadi defisit dan tidak defisit. Nah, tahun 2014 ini terdapat bulan yang mengalami kekurangan air, yaitu pada bulan Juni hingga Oktober. Nah, ini kekurangan air dia hingga Oktober. Diasumsikan bahwa pada bulan-bulan ini terjadi musim kemarau sehingga mengalami kekurangan air. Nah, sedangkan kalau bulan-bulan yang sebelumnya tuh atau setelahnya tuh tidak mengalami kekeringan. Nah, ada juga pada perhitungan tahun 2015 sampai 2003 didapatkan hasil yang sama. Nah, dari hasil itu dijabarkan nilai perhitungan delta S keseluruhan sejak tahun 2008 sampai 2023 dengan diperjelas oleh grafik delta S pada gambar 5 atau gambar 3 ini. Nah, ini ada contohnya.
Nah, ini ada hasil perhitungannya delta S dari tahun 2008 sampai 2023. Oke. Yang ketiga yaitu aspek lingkungan. Sebenarnya untuk aspek lingkungan ini tidak terlalu dijelaskan secara detail, tapi hanya saya coba tambahkan. Yaitu pada aspek lingkungan ini yang dikaji ialah upaya konservasi air tanah dengan menggunakan strategi pengelolaan air tanah. Nah, pengelolaan air tanah itu sendiri merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya air. Kegiatan pengelolaan air tanah itu meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, konservasi, pengendalian daya rusak, dan pendaya gunaan. Nah, ini ada pengelolaan sumber daya air berdasarkan UU nomor 7 tahun 2004 dengan pertimbangan mengadakan pengelolaan sumber daya air terpadu yang dimodifikasi oleh Kodoati dan Syarif pada tahun 2005. Ini ada pola pengelolaan sumber daya alam terpadu. Nah, kita masuk kepada poin ketiga, yaitu kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan yang diperoleh dari penelitian itu yaitu potensi sumber daya air tanah pada wilayah penelitian ini menjadi tinggi sehingga mampu memenuhi kebutuhan penggunaan air tanah hingga tahun 2023. Nah, perhitungan raca air ini menggunakan metode Thorne-White serta metode Folliot, menunjukkan bahwa tidak terjadi defisit pada tiap tahunnya hingga tahun 2023. Serta upaya yang dilakukan untuk menjaga kuantitas air tanah adalah dengan melakukan pengelolaan air secara terpadu pada wilayah tangkapan air atau sungai pada wilayah penelitian. Jadi di sini tidak terjadi defisit hingga tahun 2023. Tapi juga harus tetap dilakukannya penjagaan kuantitas air. Dengan tadi yang UU yang sudah diterapkan atau sudah tentang pengelolaan sumber daya air. Nah, yang terakhir yaitu daftar pustaka. Jadi daftar pustaka yang dari jurnal atau paper ini ada sebagai berikut. Mungkin itu saja untuk presentasi metode konservasi, tugas konservasi 3 dan 4, konservasi air tanah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.